Gitu dia angkat ke atas, Wak. Tahu apa ini? Ternyata tengkorak kepala, Wak. Tengkorak, tengkorak kepala manusia ternyata, Wak. Gua angkat gini ku tengok, Wak. Tiba-tiba dia udah ada di depanku, Wak. Jantungku, Wak, kaget sekaget-kagetnya, Wak. Jantungnya kayak bak buk. Wah, kaget di depan gua dengan wajah yang ya matanya bolong. Dia berdiri ngadep nengok rumahnya, Wak. Nggak sanggup, Pak. Bau bangke, ternyata sumber bau bangke tadi dari hantu kakek ini tadi, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Wak, jumpa lagi dengan Mego Story, sebuah hiburan yang menyuguhkan cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri, Wak. Nah, Wak, kali ini aku akan kembali menceritakan sebuah cerita horror story yang jelas aku alami sendiri, yang akan beri sebuah judul. Tapi nanti dulu, Wak. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan tombol loncengnya biar Wak semua bisa melihat video-video terupdate dari Mego Story. Nah, Wak, kali ini aku akan kembali lagi bercerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri, kan beri sebuah judul yang sangat mistis dan sangat tragis sebenarnya nih, Wak, ya. Yaitu Misteri Titip Panjang Panigoran. Inilah ceritanya, Wak. Singkat aja, Wak, ya. Seperti biasa aku dan ketiga temanku, biasa, Wak, kami dengan kegiatan melalaknya dengan sepeda BMX, Wak, ya. Nah, pada saat itu kami sedang melihat apa kok kami bilang tuh hiburan kibotan, Wak. Bahasa sana tuh, bahasa Medan tuh, bahasa kampung bilangnya kibotan atau hiburan. Ada orang hajatan menggelar kibotan atau organ tunggal, Wak. Kami pun berangkat tuh, Wak, dari rumah setelah habis maghrib, ya, Wak, ya. Karena dari kampungku ke Panigoran ada sekitar 2 jam perjalanan, Wak. Jadi selesai maghrib kami pun berangkat pergi menuju sebuah tempat lokasi hiburan tadi, Wak. Nah, seperti biasa di dalam perjalanan kami melewati perkebunan kelapa sawit sampai berblok-blok. Sampai sekitar ada 50 blok, Wak. Nah, baru di suatu persimpangan terakhir kami belok ke kiri. Kami jalan terus masuk ke perkampungan itu. Kami dari jalannya itu dari kebun-kebun, Wak, bukan dari jalan besarnya gitu. Jadi masuk dari kebun-kebun kelapa sawit untuk mempersingkat waktu gitu jalan kami, maksudnya jalan pintas lah. Nah, sampai di suatu tempat, Wak, ketika kami sedang menuju suatu titik yang mana disebut dari dedengkot atau dari buyut-buyut kami, dari pendahulu kami, titik ini disebut dengan titik panjang, Wak. Kenapa, Wak? Titik panjang ini, Wak, terbuat dari rel-rel kereta api, besi rel kereta api itu, Wak, sangat kokoh, walaupun waktu kami ke sana itu sudah mulai keropos dia, Wak, titiknya. Nah, kami pun melewati titik panjang ini, Wak. Nah, awalnya sih seperti biasa, Wak, kami melintas seperti titik biasa lah, Wak, ya kan. Nah, kami melintas. Pada saat kami di tengah titik, si Judin temanku, Wak, bilang, "Weh, bau bangke, weh," kata gitu. Baru si Ayar lah bilang, "Mulut kau, Din, tak apa-apa kau, jalan aja." Nah, kami pun, Wak, nggak menghiraukan kata-kata si Judin tadi, Wak. Kami pun lewat lah, Wak. Kami lewati itu titik panjang ini, yang titik besi sebenarnya, Wak. Jadi kami lewat karena niat kami hanya untuk menonton kibotan, Wak. Nah, Wak, sampailah kami di acaranya, di tempat lokasi. Sebenarnya cerita misterinya ini bukan pada saat menonton organnya, tapi pada saat kami asik menonton sampai tidak tahu waktu, sampai setengah 12 malam kami belum juga pulang atau
belum juga berhenti melihat hiburan ini, Wak. Nah, pada saat lagi asik-asik tengah malam nih, kan namanya semakin malam semakin rame penontonnya, Wak, atau yang melihat organ tunggal ini, Wak. Tiba-tiba, Wak, ada salah satu orang sekitar penonton, dia datang dengan jerit-jerit, Wak. Nah, tolong gitu, Wak, datang. Jadi kami yang melihat hiburan ini kaget, Wak, semua menoleh ke orang ini, Wak. Nah, ditanyalah, Wak, sama salah satu dari warga setempat, ya kan. Kenapa kok, Wak? Kok jerit-jerit? Tolong. Biniku jatuh di sungai sana, katanya gitu. Di mana? Dibilangnya di sungai, katanya. Sungai dekat Titi Panjang, katanya. Udahlah, Wak, tanpa babi bubu, ya kan, singkat cerita, warga pun coba mencari istri atau istri lah, Wak, bahasa apanya ya, istri dari orang ini, karena naik sepeda orang ini jatuh. Nah, istrinya jatuh, dia masih bisa berdiri pegangan, Wak, makanya dia lari mencari pertolongan. Dicari, Wak, ketemu alhamdulillahnya, tepatnya di ujung dari pertigaan sungai kecil. Setelah itu, Wak, ya kan, kami ini masih menonton hiburan, Wak, karena warga aja yang kesana, kami nggak ikut, kami masih asik nonton hiburan ini. Dan itu selesailah mereka menolong tadi sepasang suami istri yang sebenarnya niatnya mau nonton hiburan juga, karena mereka nggak bawa lampu, jadi blusuk, jadi jatuh ke jembab gitu, Wak. Apanya dulu kan namanya kami bilang itu kan motor, Wak, ya, sepeda motor itu kereta kami bilang kan. Nah, keretanya itu nggak punya lampu, jadi ya jatuh. Udah tolong warga, selesai. Nah, tepat jam 12 lewat, kami udah gini, pulang, udah jam berapa nih, udah mulai. Keyboardnya pun isi biduannya yang sangat nggak enak ditonton gitu, Wak, untuk anak-anak, bagi kami lah, untuk anak-anak ya, Wak, ya. Nah, kami pun kembali pulang, Wak. Dalam perjalanan seperti biasa kami harus melewati Titi Panjang ini. Nah, sambil kami mendayung sepeda BMX, kami bercerita, kenapa we tadi rame-rame ya, we? Kata Wak itu jatuh bininya di sungai ini, katanya gitulah kan. Nah, kami berhenti di sungai yang tempat orang tadi jatuh gitu kan. Kok bisa pula ya jatuh di sini, katanya gitu. Kami bilang nggak tahu lah, Cel, itu mana lah, katanya kan. Nggak ada lampunya keretanya, gitulah kawan. Nah, kami pun melanjuti perjalanan. Nah, pada saat kami belum sampai ke titik tadi, jaraknya itu sekitar paling ada 6 atau 7 meter kami dari Titi Panjang nih, Wak, ya kan. Tiba-tiba Judin ngomong lagi, weh, bok bangke weh, gitu. Mulut kau, Din, kau entah apa-apa. Iya weh, bok bangke weh, kata gitu, kan. Baru tiba-tiba Ayer pun bilang, iya weh, bok bangke weh. Baru bilang Dede, weh, nanti ada tah bangke biawak atau bangke apa di sini, kan. Aku bilang, nggak mungkin, kalau bangke biawak nggak kayak gini baunya, bilang gitulah. Udahlah, kami inisiatif mencari sumber bau bangke ini tadi, Wak, di sekitar dekat Titi Panjang tadi ini. Nah, kami pun berhenti, kami cagak sepeda kami, ya kan. Nah, kami sepakat coba menuruni ke bawah, mana tahu ada sesuatu yang tidak enak gitu, Wak, dilihat, ataupun ada sumber dari bau bangke ini, bukan bangke hewan yang takutnya kan gitu, Wak, ya kan. Udah, kami turun, Wak. Turun itu lokasinya tidak jauh dari orang tadi jatuh. Nah, turun kami mencari sumber bau ini. Semakin kami turun ke bawah, baunya semakin menyengat, bau bangke ini, Wak. Nah, Wak, karena kami pun nggak bawa senter, kami hanya bawa ketapel, jadi mata kami lah yang kami andalkan untuk bisa melihat di bawah atau sungai tadi yang sama-sama tidak jauh dari jembatan. Nah, kami kan sama juga hampir dekat di bawah jembatan, Wak. Kami telusuri itu, Wak, pinggir-pinggirnya dulu kan. Nah, kami telusuri untuk mencari sumber bau ini. Semakin kami ke kanan, kok hilang baunya. Kami balik lagi ke posisi kami pertama turun.
disitulah baunya sangat menyengat, Wak. Kami berhenti berempat, bilang, di sini kayaknya baunya, weh. Tapi sana sungai, Cil, nggak bisa kita turun itu. Dari sana kita turunnya itu, katanya gitu. Kebetulan, Wak, sungainya itu yang nggak dalam-dalam kali kalau di bawah Titi, tapi Wak, kan kami kan melewati dari bawah tempat orang jatuh tadi, di sekitar ada 3 meteran dari kami kan gitu. Jadi kami mencari jalan untuk supaya turun ke bawah, ke sungai di bawah jembatan ini. Nah, dapatlah kami kan posisi untuk turun. Dari sini weh, enak weh, turun weh. Nah, turunlah kami. Dan kami putar, Wak. Nah, kita cari sumber yang sangat menyengat tadi. Di sini weh kayaknya baunya weh. Nah, kami pas di bawah jembatan tapi di ujung Titi gitu, Wak, belum di tengah. Iya weh, kayaknya di sini weh baunya. Aduh, gelap kali weh ya. Nah, nggak nampak ini. Nah, pada saat itu, Wak, baunya sangat menyengat sampai kami, weh udahlah weh, naik aja weh, ngapain nih nanti, jangan dulu, nanti entah ada orang nganyut, ada orang ngapa. Aku bilang lah, Wak, ya udahlah, kami pelan-pelan masuk ke sungai nih, Wak, kan. Nah, di sini, Wak, ya jujur ya kan, bangkainya menyengat kali. Jadi yang apa nih, ayar, tiba-tiba ayar kakinya kayak kesandung batu gitu, perasaan dia ya kan. Nah, tuh, batu banyak batu nih di dalam ini kan gitu kan. Mana ini katanya, ditendang-tendang sama dia batunya itu, Wak. Padahal posisi itu udah jam 12 lewatan, Wak, tengah malam lah bahasa apanya, ya kan. Tapi karena kami memang berempat suka melala ataupun mencari situasi yang penasaran kami buat, jadi penasaran ya kami cari kan gitu, Wak. Tetap lalu Jodin pun juga gini, weh iya banyak batu nih weh, kayaknya batu-batu koral ini gitu. Ditendang-tendang sama dia, cepluk-cepluk gitu kan. Aku belum nyentuh, Wak. Dedi pun belum. Yang nyentuh batu ini Ayar dan Judin. Apa ya kau tendang-tendang gitu? Ambil coba. Nah, kau pindahkan batu itu. Aku bilang lah. Nah, Judin, Wak, tangannya itu mengambil batu itu, Wak. Nah, ya kan? Gitu dia angkat ke atas, Wak. Tahu apa ini? Ternyata tengkorak kepala, Wak. Kaget lah Judin, dicampainya. Wah, tengkorak weh, tengkorak. Lari dia. Kan minggir ke pinggiran sungai di bawah apa semak-semak. Sini Den, lari. Si Akhir pun penasaran kan. Tadi aku tendang apa sama? Dia ambil lah juga batu ini, Wak. Perasaan dia batu. Diangkat. Ternyata tengkorak kepala manusia, Wak. Udahlah kaget lah kami. Kok ada 2 tengkorak kepala nih, weh. Kan gitu. Lari Ayar nyusul si Judin. Udah naik ke atas tuh 2. Aku sama Dedi bingung kan. Mana? Naik lah, tunggu dulu, bilang kan. Kita tengok nanti mata orang itu aja lah. Nah, nekat lah aku, weh. Aku nekat, Wak. Ya kan? Kok situ aja, Ded? Ku ambil lah tadi yang dicampakkan Judin tadi. Ternyata gitu ku ambil, Wak, benar, Wak. Tengkorak kepala manusia ternyata, Wak. Ku angkat gini, ku tengok, Wak. Ku campakkan lagi. Udah ayo, Ded, lari. Ku bilang gitulah. Lari, Wak. Kan? Udah menuju ke atas kami. Padahal posisi kami jalan turun tadi nggak dari situ. Udah naik ke atas kami sampai di atas ngos-ngosan kan. Duduk sebentar, Wak. Setelah itu, Wak, kami udah pulang yuk. Bilang gitulah, Wak, kan. Udahlah kami. Padahal kami baru berapa dayung sepeda, Wak. Nah, tiba-tiba di tengah jembatan tadi kami seakan melihat seorang kakek-kakek tua berdiri tegak, Wak, di tengah jembatan. Ini, Wak, kan. Gue bilang, weh, tunggu, weh. Kok ada kakek-kakek nih? Nanti dia mau nonton apa nggak mungkin, atau mau kemana gitu kan, Wak. Judin, Wak, namanya Judin ini jiwa penakutnya sangat besar. Kita nengok gitu, jangan weh, mundur weh. Mundur kayak mana, kata saya. Kita nggak bisa pulang lah kalau mundur udah. Kami mendayung pelan-pelan, Wak, kan. Kakek tua ini, Wak, duduk berdiri tegak tengah-tengah itu, Wak, tengah-tengah. Kan. Setelah kami mau sampai itu jarak sekitar ada 5 meteran, kami berhenti, kami perhatiin, Wak.
Nah, kakek tua ini kan membelakangi kami. Ku coba beranilah kan, Wak, ku panggil kan, Wak, oh Wak, ngapain Wak? Mau nonton keyboard ya Wak? Gak ada sahutan Wak, dia diem aja. Nah, karena keadaan udah gelap kan gitu Wak, kan kami tahunya itu udah tua karena dia agak beda gitu Wak, bajunya pun udah lusuh gitu Wak. Baru si Dedi lah gantian, Wak, ngapain Wak? Udah weh, gitu kan. Dia kan setelah kami diam, kami perhatiin Wak, dia tuh pelan-pelan minggir Wak, minggir ke arah sebelah kanan. Udah weh, lewati aja lah, gitulah. Nah, tau Wak, kami ketika ngelewati gini Wak, nah Judin Ahyar yang pertama kali melihat, weh hantu weh, dikebutnya aja sepeda mapnya. Aku sama Dedi terakhir kan, wahyu berhenti, bingung Dedi kan, mana Dedi? Cil, cuman Cil? Nggak tahan Dedi, dikebutnya sepedanya, hantu. Aku tinggal sendirian Wak di tengah jembatan itu. Mereka udah lolos sampai sana, tapi sampai sana mereka baru sadar kalau aku ditinggal. Sana jerit-jerit untuk cepet Cil. Aku diem Wak, kan nggak berani apa karena dia tahu melangkah lagi bergerak ke tengah menghadang aku Wak. Jelas Wak, wajahnya kulihat samar-samar jelas walaupun dalam kegelapan, tapi kulihat memang orang tua, tapi posisi mukanya itu udah kayak cemana Wak ya, matanya itu udah bolong Wak, nggak ada mata. Wah, ini mulutnya kayak apa, rahangnya kayak pecah gitu Wak. Dia mandang aku, mundur Wak, kan mundur lah gua, kan. Sementara kan aku manggil aku, cepat Cil, kebut tabrak aja, kata orang itu bilang. Aku diem aja lah, diem Wak, mundur aku Wak, kan pelan-pelan mundur. Nah, turun aku tuntun mundur sepedanya. Dia makin lama kok semakin macam menghampiri aku gini Wak, kan. Oh, dalam hati aku, enggak iya nih, bilang gitulah ya kan. Pelan-pelan mundur masuk aku. Pelan-pelan mundur aku nyari ancang-ancang. Ketika kakek tua tadi nih, hantu kakek tua tadi ini minggir ke kanan, langsung ku kebutlah sepeda ini, maksudku Wak. Ternyata tidak Wak. Udahlah, ku tekadkan aja lah kan Wak. Nah, ketika aku mau kudayung Wak, baru belum sampai tengah titik udah seperti berat sepedaku kudayung Wak. Seperti nggak bisa didayung, seperti berhenti Wak gitu kan. Bingung aku Wak kan. Nah Wak, saat aku limbung tadi tuh Wak, maksudnya mau niat berdiri, tiba-tiba dia udah ada di depanku Wak. Jantungku Wak sekaget-kagetnya Wak, jantungnya kayak bak bu, wow, kaget di depan gua dengan wajah yang ya matanya bolong, rambutnya itu cuma sini aja rambut, sini nggak ada rambutnya Wak. Udah gitu apa ku berdiri pelan-pelan, aku akan nyudut ke tepian jembatan ini. Dia berdiri menghadap nengok aku, akan diem aja dia, gak ada bersuara, tidak ada gerak, tapi aromanya nggak sanggup Pak. Bau bangkai, ternyata sumber bau bangkai tadi dari hantu kakek ini tadi Wak. Karena sangat menyengat baunya Wak di hidungku, sampai hampir nggak tahan aku Wak kan. Udah pelan-pelan Wak, lari aku Wak. Sepeda ku tinggal Wak di situ sepeda, udah lari sejadi-jadinya Wak. Nggak nengok belakang lagi. Ketika udah ketemu makan kawan, dibonceng aku majudin kan Wak. Udah kami banting kebut aja sepeda, gitu. Sampai di perkampungan Wak, di perkampungan kami bilang ya kampung selamat kan gitu Wak, namanya Kamsel, bahasa kami dulu tuh Kamsel. Udahlah kami berhenti di pos ronda, ngos-ngosan kami kan Wak. Cil, gimana sepeda kau nih? Udahlah besok aja lah ambil. Gila, nanti diambil orang, nggak mungkin, aku bilang gitulah kan. Niat aku ya besok aja gitu ngambilnya ya kan. Karena aku tinggal sepedaku, lari aku tadi ketakutan gitu ya kan. Asik kami di ronda ya kan, istirahat. Tiba-tiba ada wak-wak yang ngeronda atau siskambling ya, yang sedang tugas siskambling. Iya, dari mana kalian? Sana Wak, Panigoran Wak, nonton kibotan. Jam segini baru pulang.
gitu. Ada sekitar 3 orang dewasa lah, biasa yang jaga kampung atau lagi ngeronda gitu ya. Nah, kok ngos-ngosan kalian, kenapa gitu? Cerita weh, biasa kan, masih itu kan sorong-sorongan. Kenapa kalian? Barulah aku bilang lah, aku nekat kan, wah tolong aku wak, sepedaku ku tinggal di sana wak, bilang gitulah. Di mana? Itu wak, di Titik Panjang. Hah? Titik Panjang? Gila kau yang bujas, gitu dibilangnya. Gila anjang, ngapain kalian dari situ lewat, dari sini depan kan bisa. Nggak enak wak, kami motong jalan gitu. Jadi kau tinggal di mana? Di jembatan itu lah, titik tua. Kenapa kau tinggal? Katanya gitulah, ditanya. Aku ceritain lah. Ya udah tahu itu. Kalian nggak pernah lihat situ? Belum wak, baru kali ini. Aku bilang gitu kan. Itu ada hantunya kalau udah jam, jangankan jam 12, jam 1 seperti gini. Jam 9 yang nggak ada yang berani lewat, katanya gitu. Kenapa rupanya wak? Oh, belum tahu kalian ceritanya? Belum wak, gitu. Udahlah, terakhir diceritakan kami wak, kisah dari Titik Panjang ini wak, sama wak penjaga ronda. Sini kalian minum dulu. Kebetulan mereka bawa minum wak, kasih minum kami. Udah, nggak usah pulang dulu, nanti aja pagi kami antar, katanya gitu kan. Anak mana kalian? Saya Tualang wak, gitulah. Yang jauh anjang, main-main kalian. Namanya nonton keyboard wak, gitu ya. Udah, diceritakan lah wak. Nah, kisah misterinya ini wak ya, kisah mistis Titik Panjang Panigoro ini dulu wak. Wawak ini cerita dulu tahun 70-an, tahun 60 70-an, Panigoran tepatnya di titik blok 15 tadi. Titik Panigoran tadi wak, itu tempat dulu masih zaman apa? Kita bilang sejarah ya wak ya. Nggak enak gitu. Gerakan 30 September wak. Nah, jadi mereka di situ banyak jatuh korban di situ wak. Di kampung itu dulu itu perkampungan sebelum jadi kebun. Sebelum jadi kebun PT Smart itu dulu perkampungan. Jadi korban-korban dari G30 September ini wak, kan dimasukkan aja ke sungai situ wak, dibuang ke sungai-sungai semua itu mayat-mayatnya semua, nggak dikubur sama mereka. Nah, jadi sungai dulu itu penuh dengan mayat dulu. Sampai ada yang jadi tengkorak, sampai itulah pokoknya dibilangnya. Tahun 60 sampai 70-an itu dibilangnya. Masih terjadi. Dan Titi dulu itu Titi zaman Belanda katanya. Nah, jadi sebelum apa itu orang Belanda dulu yang buat Titi. Makanya Titinya dari rel kereta api. Tapi kejadian yang sangat mengerikan itu pada tahun 60-an. Tepatnya 69 akhir terjadi gejolak itu. Nah, di situ dibuang. Ternyata di situ. Makanya itu terkenal dengan Sungai Tengkorak. Titik Panjang ini sampai sekarang pun masih banyak cerita mistis atau misteri di jembatan atau Titik Panjang Panigoran ini wak. Karena situ ada korban-korban dari gerakan 30 September dibuang begitu saja wak bayangin aja, udah dibantai, dibunuh, mayatnya dibuang di sungai gitu sampai bertahun-tahun menjadi gentayangan wak. Jadi kami tahu lah kisahnya tadi. Aku bilang kan, jadi aku bilang tadi kawan aku nih wak megang tengkorak wak, dikiranya batu gitu. Ya gitulah, dulu kan ditemukan. Nah, ditemukan mau dibuat perkebunan sama PT Smart ini. Itu sungainya dikerok. Nah, dikerok, digali kan. Itulah menemukan banyak puluhan tengkorak dan tulang-tulang belulang di sungai tadi itu. Sekitar tahun 69 itu. Digali sama PT Smart. Nah, diambil semua tengkorak-tengkoraknya, tulang-tulang belulangnya, baru dikubur di suatu tempat di perkebunan, di tengah perkebunan juga, tapi dijadikan satu lubang sama PT Smart tadi. Nah, sungainya dilebarkan menjadi mengalir deras gitu istilahnya, jernih ya kan. Tadinya itu tidak jernih dulu dibilangnya.
karena ternyata situ banyak mayat-mayat dibuang pas di bawah jembatan itu atau di bawah titik panjang ini. Ya akhirnya Wak, terakhir sampai subuh lah kami di situ Wak, sampai tidur di pos itu kan, ditemani Wak tadi itulah. Baru sekitar jam 5:30 kami dibantu untuk mengambil sepedaku Wak. Nah sebenarnya ditemani, terakhir sepedaku masih aman, masih di atas titik panjang ini Wak, ya kan. Kami bilang ini Wak, ya iyalah ini dia, makanya kalian nggak usah lewat sini, udah jam 9 malam, jam 8 malam aja orang udah males lewat, orang dari sana jalan besar ada, ngapain dari dalam. Udah lah Wak, terakhir sepedanya Wak, pulanglah kami pagi-pagi ke rumah. Gitu sampai rumah Wak, ya kan, kami ditanyain Wak, kok kenapa kalian pulangnya jam segini, jam 6 pagi sama Bu Rambi sama Pak Rambi kan. Ya aku ceritakan Wak, ya kan, bahasanya sepedaku ketinggalan di titik panjang Panigoro, karena di situ ada hantu kakek tua sedang berdiri menghadang kami kan, bilang gitu. Baru Pak Ram bilang, ngapain lah kalian lewat dari situ, itu udah terkenal dari bapak masih muda, dibilangnya gitu kan, udah ada hantunya itu katanya. Kalian ini ada-ada aja, kalau nggak nyelusuri tempat hantu kayak nggak puas kalian, kata Bu Rambi, ya kan. Ya gitulah Pak, kami berempat selalu melalak ke lokasi yang buat aku dan teman-temanku itu Wak penasaran. Kami pantang mencium atau melihat sesuatu yang dibilang tidak wajar gitu, tidak lazim, kadang bau bangke, kadang ada apa, kami penasaran, jadi kami mencarinya Wak gitu Mak. Itulah jiwa kami dulu Wak. Bahkan Pak Rambi pun cerita dulu setelah kejadian 65 itu terus ditemukan di 69 di Kedok sama Beku sama PT Seman, dikubur di blok 15. Lalu dibilang situ dulu sering banyak orang dengar suara jeritan-jeritan, tolong, ampun, tolong, setiap jam 8 malam. Nah dulu tuh banyak orang lalu lalang karena pulang dari ladang. Nah melewati titik panjang ini Wak, selalu mendengar suara-suara misteri, suara mistis ya Wak. Kadang ada juga orang pingsan karena dihadang oleh hantu kakek tua tadi. Ternyata apa yang mereka alami itu terakhir ku alami Wak, karena sesuai apa yang aku ketemu tadi, ternyata hantu kakek tua itu sudah ada sejak lama di titik panjang ini Wak. Jadi Wak, cerita misteri atau mistis titik panjang ini Wak bukan cerita isapan jempol Wak, karena udah dari dulu kakek-kakek kita, bapak-bapak kita yang orang-orang dulu sudah mengalami kejadian-kejadian ketemu dengan hantu kakek tua dan kepala-kepala tengkorak yang kadang menampakkan diri di bawah jembatan atau di bawah titik, dan aroma bau bangkai menyengat dan suara-suara yang minta tolong, ampun, rasa kesakitan atas mungkin dulu sangat kejiwa mungkin ya, mereka dibantai dan dibuang gitu, makanya terakhir gentayangan Wak. Nah Wak, sampai situ dulu ya cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Kali ini coba saya cerita sangat singkat dulu, tidak terlalu panjang biar nanti Wak nggak bosan mendengarnya Wak ya. Nah itulah tadi pengalaman kami ketika bertemu dengan hantu kakek tua di atas titik panjang Panigoro dan menemukan tengkorak kepala manusia ya. Sebenarnya itu hantunya atau menjelma dari hantu-hantu yang menampakkan kepada kami tengkorak-tengkorak tersebut. Pokoknya sampai sini dulu cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri kali ini, yang cerita yang sangat sebenarnya Wak kalau panjangnya itu menegangkan Wak, menyeramkan, karena aku persingkat aja biar Wak mendengarnya, melihatnya tidak terlalu bosan kan gitu. Karena hantu dari titik panjang ini ternyata udah dari sebelum aku lahir sudah ada hantunya Wak. Dari kejadian tahun 65 kebetulan kan Wak nih bulan September, jadi aku bercerita bertepatan akan di tanggal 30 September kita akan memperingati
gerakan 30 September PKI, Wak. Jadi kuceritakanlah dari kejadian-kejadian ini berhubungan dengan gerakan 30 September. Oke, Wak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton atau mendengarkan cerita horor storyku yang sebuah kisah nyata, Wak ya. Sampai ketemu di cerita horor story kisah nyata yang aku alami sendiri selanjutnya, masih bersama aku Mego Story. Oke ya, saya kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari cerita ini, Wak ya, sebenarnya percaya atau tidak itu tergantung dari kita, Wak. Yang kita alami, kita melihat sesuatu hal yang gaib, itu dari iman kita, Wak. Kalau memang kehendak Tuhan kita dipertemukan atau kita bisa melihat hal-hal gaib, percayalah itu hal gaib, karena makhluk gaib juga ciptaan Tuhan, Wak. Tidak ada yang tidak mustahil, tidak ada yang tidak nyata, karena ciptaan Tuhan itu bukan manusia aja, Wak. Makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk astral tetap ciptaan Tuhan. Jadi mereka adalah roh-roh yang gentayangan yang dulu waktu masa hidupnya belum menyelesaikan suatu urusan pribadi atau urusan dunianya, makanya mereka gentayangan dan kesempatan para setan, jin, dan iblis untuk bisa menyerupai dari roh-roh yang telah meninggal ini, Wak. Karena apa? Rohnya penasaran, inilah kesempatan setan, jin, dan iblis untuk memperdayainya. Oke, Wak, jangan pernah takut kalau ketemu hantu. Yakin, kuatkan iman. Yakinlah, karena manusia lebih tinggi derajatnya daripada hantu.